shit, I want percentage, yeah. Put you in your mind like fucking Dennis, yeah. You never had a chance like an abortion. Broken, you don't wanna play with me, that's forfeit. Oh shit, took it to a place they never thought he could. Now the lone wolf is howling up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Like a fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They was sleeping, they was losing me. I was dreaming but with food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaranca dengan IWB Kang Mas. IWB tahu sampean pasti menunggu untuk melihat kita mereview tentang race kemarin seperti apa. Dan teman-teman, kita sudah jabarkan ke sampean bahwa ketika Marquez mendapatkan motor yang terbaik, mendapatkan motor yang klop dengannya, maka ini akan sulit bagi para rivalnya untuk mengalahkannya. Best bike, best rider. Dan terbukti, Cak, kemarin bagaimana Marquez yang betul-betul seperti main-main. Sekali lagi kita melihat Marquez seperti main-main. Tapi, Kang Mas, konfirmasi dari Marquez tuh enggak seperti itu katanya, Cak. Kita akan menganalisa apakah betul bahwa kemarin Mark sebenarnya bisa saja menang langsung atau memang Mark sengaja mencoba mengatur temperatur dari bannya. Nah, teman, ketika kita membongkar lap time-nya, siapa menyangka bahwa dua pembalap ini, Alex dan juga Mark, adalah dua pembalap yang very fast, sangat kencang, Cak. Jadi dari data yang kita bongkar, hanya berdua ini yang bermain di 1 menit 38 kecil. Rata-rata lainnya di 1 menit 38 agak gede. Sampean pasti melihat bagaimana perjuangan Marquez, bagaimana kita seperti seolah-olah Mark melambatkan motornya. Dan ketika kita mencoba untuk membongkar datanya, ini ada 2 poin, Cak, yang kita temukan. Yang pertama adalah, betulkah Mark mencoba untuk menurunkan kecepatan motornya dan sengaja membiarkan Alex Marquez untuk menyalip? Sekali lagi, ini adalah strategi Marquez. Dari kacamata kita bisa saja terbuka demikian. Jadi kalau kita membongkar bagaimana data dari lap time-nya, bisa kita perhatikan Marquez memang very fast. Dari awal dia kencang, dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, start dengan very perfect, sempurna, dan langsung ke depan. Setelah sekitar 6 atau 7 lap, setelah itu Marquez kemudian sedikit melebar dan masuklah Alex Marquez. Dan teman-teman, yang menjadi fokus kita adalah Mark ini apakah betul-betul problem melebar secara sengaja atau memang dia melebar in accident. Artinya ya dia memang problem dengan bannya. Tapi teman-teman sebenarnya harus tahu bahwa Mark sebenarnya kurang confidence kemarin. Pernyataan resmi dari Marc Marquez yang di-share ke seluruh media, ternyata Mark merasa untuk traksi ban belakangnya berbeda dibandingkan ketika dia menggunakan ban soft. Jadi kemarin kan para pembalap menggunakan ban tipe berbeda antara sprint dan juga race. Untuk yang sprint, para pembalap menggunakan ban belakang tipe soft sementara depan medium. Tapi untuk yang race-nya, Cak, putarannya kan panjang, Cak, mencapai 25 putaran dibandingkan dengan sebelumnya hanya 12 putaran. Makanya para pembalap rata-rata menggunakan ban tipe medium belakang. Dan itu tidak membuat Marquez confidence. Informasi dari Mark, bahkan kita tahu ya kemarin ya, Mark sempat hampir crash ya. Jadi dia tidak seperti biasanya. Pada saat masuk tikungan, dia tidak bisa menggunakan riding style-nya. Itu kata Marquez. Makanya kemarin, Cak, ada 2 hal yang kita pantau. Dan sejauh ini memang Mark tidak memberikan konfirmasi apapun. Apakah dia melakukan kesalahan atau dia memang sengaja memberikan jalan kepada Alex. Mengatur temperatur bannya, mengatur tekanan bannya. Supaya tidak turun dari 1,8 bar over than 60%. Konfirmasi dari Alex Marquez, dia sudah mencoba untuk menahan Mark, tapi apa daya sebab semuanya on limit, dia merasa hampir crash berkali-kali, termasuk Mark juga over the limit, dan menurut informasi dari Alex, Marquez memang gila kecepatannya. Pada the end of the lap, dia nggak mampu berbuat apapun, Marquez menorehkan 1 menit 38 kecil, dan itu membuat akhirnya Alex Marquez menyerah. Nah teman-teman, bagaimana dengan Pecco? Yang ternyata Pecco kembali menyalahkan Ducati. Kita akan bahas nanti setelah ini. Yang penting sama intip saja data IWB di sini, Cak. Nah, inilah hasil race bagaimana kemarin Marc Marquez yang di awal kita pandang akan mendominasi, akan tetapi ternyata di tengah jalan, Cak, pada putaran ke-6 Marquez memberikan, nggak tahu ya, mungkin sengaja kepada Alex Marquez. Tapi yang pasti kemarin adalah sebuah bukti di mana Marc memang
adalah raja dari Argentina, jadi King of Argentina. Nah, teman-teman, kemarin dilaporkan kondisi di sirkuit memang beda dibandingkan dengan di hari Sabtu, di mana secara ground atau aspalnya mengalami peningkatan temperatur. Kita lihat di sini, Cak, bagaimana groundnya mencapai 36 derajat, sebelumnya hanya mencapai 27 derajat Celcius dan humidity mencapai 67%, sementara kondisi aspal dry. Marc Marquez tak terkalahkan. Marquez yang berjibaku sempat melawan saudaranya sendiri setelah memberikan jalan, dan kita lihat Marc hampir juga melakukan kesalahan. Dia hampir mengalami crash ya, ada slide bagian ban belakangnya, dan memang, Cak, info yang kita dapatkan dari Marc, dia mengalami yang namanya less confident, Cak. Jadi dia merasa kurang percaya diri ketika menggunakan ban medium belakang. Itu tidak seperti feel-nya ya, nggak seperti saat menggunakan ban belakang soft pada sprint race. Jadi teman-teman, sprint dan race adalah kondisi yang berbeda. Pada saat sprint, para pembalap menggunakan ban belakang tipe soft atau lunak, dan itu memungkinkan karena hanya melahap 12 putaran, sementara di hari Minggu menggunakan ban soft dari kalkulasi teknis memang cukup berat. Makanya Marquez dan juga para pembalap lainnya rata-rata menggunakan ban belakang medium. Untuk VR46 mereka ternyata memutuskan menggunakan ban belakang tipe soft atau lunak, dan ternyata ini berhasil. Baik Morbidelli ataupun Fabio Di Giannantonio, mereka menggunakan ban lunak, Cak, belakangnya. Nah, teman-teman, Marquez menggunakan ban depan medium, belakang medium, dan ternyata Marc mampu menjadi pembalap yang menjuarai di Argentina. Namanya jejer atau setara dengan Angel Nieto yang mengoleksi kemenangan 90 kali, dan ini adalah sebuah rekor yang membuat Marquez sangat gembira. Sementara itu, Cak, kita lihat juga Alex Marquez sangat konsisten. Jadi kalau IWB perhatikan, lap time keduanya memang benar-benar bersaing, Cak. Kadang-kadang ya kita lihat Marquez lebih kencang, kadang Alex Marquez yang lebih kencang. Akan tetapi pada the end of the lap, sekitar 3 lap terakhir, Marquez memang very fast. Jadi Marc menorehkan waktu 1 menit 38 kecil, dan itu membuat Alex Marquez terpaut 1,362 detik atau lebih lambat dibandingkan dengan Marquez. Dan memang, Cak, konfirmasi dari Alex, dia sudah memberikan segalanya, I give all, kata Alex. Dan memang Marc adalah pembalap yang sulit dikalahkan di Argentina. Jadi strategi berhasil. Marquez yang di belakang sepertinya mampu memanage banyak dengan baik, dan Alex Marquez pun merasa bahwa semuanya sudah over limit. Daripada crash, dia akhirnya realistis, lebih baik berada di posisi kedua. Jadi, Cak, Marquez juara dengan mengoleksi 25 angka, dan ini membuat gap dengan Pecco semakin menjauh. Gapnya adalah 31 angka, ini gila, Cak. Sementara kedua Alex Marquez. Jadi secara kalkulasi matematika memang duo Marquez ini, Cak, yang bersaing banget. Nah, ini menarik sekali untuk kita pantau. Nah, kemudian ketiga, Cak, Morbidelli akhirnya mengakhiri pacekliknya, Cak. Morbidelli menjadi pembalap Ducati ketiga yang kita tidak pernah sangka sama sekali, karena ya sama tahu sendiri ya, Morbidelli akhir-akhir tahun ini kemarin juga cukup buruk ya kita lihat, karena memang dia cedera, dan alhamdulillah bahasanya, Cak, syukurlah. Jadi Morbidelli memang happy banget. Morbidelli mengatakan posisi 3 adalah sebuah raihan atau pencapaian yang sangat dia impikan, dan ini otomatis menyudahi pacekliknya, paceklik podium maksudnya, Cak, terakhir 2021. Jadi dia harus menunggu cukup lama untuk bisa finish lagi di podium. Jadi dia happy banget menggunakan strategi yang berbeda dan mengalahkan Pecco. Ini adalah sebuah prestasi yang patut kita apresiasi ya. Jadi Morbidelli sempat bertarung melawan beberapa pembalap lainnya, akan tetapi memang dengan tipe ban belakang soft membuat dia bisa cepat ke depan, dan akhirnya tertahan di belakang Alex. Morbidelli mengatakan dia mencoba untuk mengejar Marc dan juga Alex, tapi pace mereka berdua memang very fast, sangat sulit untuk diuber, Cak. Jadi Morbidelli mengatakan bahwa posisi 3 adalah sebuah prestasi, sebuah raihan yang membuat dia happy banget. Jadi teman-teman, ketiga Morbidelli dan keempat adalah Pecco Bagnaia. Nah, teman-teman, Pecco ini menarik sekali sebab Pecco selalu menyalahkan motor, Cak. Jadi konfirmasi yang terbaru, Pecco menuntut untuk mendapatkan beberapa improvement, karena dia merasa, bahkan dia mengancam, Cak, ya, dia merasa bahwa motornya beda dibandingkan dengan biasanya, dan dia merasa bahwa ada yang aneh. Kita akan bahas nanti, Cak, pada video terpisah. Sehingga Pecco mengatakan jika memang secara performa seperti ini terus, maka dia memutuskan akan menggunakan full spec GP24 seperti yang digunakan Alex Marquez. Itu, Cak,
ancaman Pecco Bagnaia. Jadi memang tarian Marquez membuat perih Pecco Bagnaia. Bahkan dari pihak Ducati pun sebenarnya sudah berusaha, Cak. Jadi kalau sampean tahu ya, IWB akan share ke sampean semuanya. Jadi ini, Cak, informasinya, Cak, ya. Ya, bahwa Pecco menuntut supaya Ducati bisa membantunya karena dia merasa motornya aneh, terutama pada rear traction atau ban belakang yang membuatnya kurang pede. Dia merasa bahwa traksi ban belakangnya kurang sehingga dia tidak bisa nge-push pada saat keluar tikungan, termasuk juga feel dari bannya. Dia sulit berbelok ke kiri, itu kata Pecco. Dan Ducati sudah berusaha membantu, Cak. Bahkan Ducati memberikan sebuah inovasi di mana ini adalah sebuah winglet belakang yang sebenarnya sudah dites oleh mereka tahun kemarin. Akan tetapi semuanya tergantung pembalapnya, dan pada akhirnya Pecco memutuskan menggunakan winglet yang baru ini. Jadi aero belakang maksudnya, Cak, ya. Jadi aero belakang ada tambahan seperti sirip seperti ini, Cak. Lihat nih. Ya, dan ini berbeda dibandingkan dengan Marquez. Marquez tidak ada keluhan mengenai retraction. Jadi kalau dari pandangan IWB mungkin karena Pecco ini biasa mendapatkan intervensi, mendapatkan bantuan banyak aero di bagian belakang secara porsi, sehingga kalau dia nggak mendapatkan traksi yang kuat banget di belakang tuh merasa kurang puas. Ini beda dibandingkan dengan Marquez yang biasa menggunakan motor mungkin yang kurang secara performanya, aeronya inferior dibandingkan dengan GP24 masa lalu. Dia kan menggunakan GP23 nih, Cak, Marquez, dan baru merasakan GP25 dengan upgrade ya. Jadi GP24 upgrading, upgrade level. Dan ternyata kalau kita perhatikan berbeda antara kedua pembalap ini. Pecco sekarang ini menggunakan ini seperti ini, tapi Marquez masih menggunakan yang biasa, Cak. Ini adalah Pecco, Cak. Pecco menggunakan aero, lihat nih ya, sampai bisa perhatikan bagaimana Pecco menggunakan buntut belakang yang berbeda. Ada tambahan. Jadi biasanya secara tradisional Ducati menggunakan aero bagian belakang seperti ini, Cak. Tapi kemarin pada saat di Argentina ternyata Pecco menggunakan tambahan bantuan aero yang berbeda. Lihat nih. Jadi ada tambahan sirip kiri kanan. Bentuknya seperti ini, saya begitu, tapi di bawah dan bentuknya ke belakang. Nah, ini beda dibandingkan dengan Marquez. Ini motor Marquez, Cak. Nah, ini Marquez masih menggunakan aero belakang yang tradisional biasanya. Jadi tidak ada keluhan, dan itu ternyata membuat Marquez happy dengan aero ini. Jadi Mark merasa sudah cukup, dan ini yang bisa kita temukan antara kedua pembalap, di mana Pecco mengeluh rear traction atau traksi ban belakang kurang. Di saat Marquez tidak ada keluhan, ini Marc Marquez, ini Pecco. Lihat nih ya. Jadi sampai diberikan bantuan karena Ducati memang sudah bertekad ingin membantu Pecco supaya feelingnya kembali. Ducati sudah berusaha keras untuk memberikan terbaik bantuan teknis, tapi ternyata masih belum maksimal. Lihat nih, Marquez menggunakan buritan seperti ini yang model lama, tapi Pecco sudah menggunakan model baru, tapi ternyata ini pun tidak cukup, Cak. Jadi masih mengeluh, Kang Mas. Itu adalah informasi mengenai Pecco Bagnaia. Nanti kita akan bahas terpisah supaya sama tercerahkan dengan gamblang. Termasuk kita akan mencoba untuk mengutip pernyataan Pecco langsung. Nah, next kita lihat Fabio Di Cantonio, Cak. Nah, Fabio ini sempat berjibaku melawan Zarco. Jika kita lihat Honda is very fast di Argentina. Namun harus kita akui secara elektronik, secara behavior motor memang masih belum selevel Ducati, terutama pada kondisi ban yang sudah mulai habis. Dan kelihatan kemarin, Cak, bagaimana Zarco berusaha keras menahan Fabio. Akan tetapi finally the last lap ternyata Fabio Di Cantonio memiliki traksi yang lebih atau better traction dibandingkan Zarco, khususnya di bagian belakang, dan akhirnya last lap Zarco disalip oleh Fabio. Dan teman-teman, Zarco menjadi pembalap Honda terbaik di sini, walaupun dia kurang happy karena ya kebobolan, Cak, dengan Fabio Di Cantonio. Jadi gitu, Kang Mas, ya. Zarco juga merasa dia happy dengan Honda walaupun harus bobol dari Fabio. Dari kacamata Zarco, Honda improve a lot, kata dia. Jadi banyak banget improve-nya. Bahkan untuk motor sendiri memiliki agility atau kelincahan yang mirip dengan Ducati, nggak kalah. Akan tetapi memang, Cak, PR dari Honda adalah satu, power, itu aja. Power itu berhubungan dengan bagaimana motor bisa keluar tikungan dengan cepat. Power itu bisa dari top speednya juga bisa, power delivery-nya juga bisa, tapi yang jelas koneksi antara gas dan power delivery sudah sangat baik. Dan teman-teman, Binder akhirnya menjadi pembalap KTM tercepat di sini, maksudnya finishnya ke-7 dan diikuti Acosta. Dan kaget kalau di sini kita nggak melihat Ogura, Cak, karena memang dikonfirmasi Ogura diganjar penalti, diskualifikasi, hukuman yang sangat berat. Kita bahas setelah ini nanti, Cak. Jadi itu membuat posisi Ogura akhirnya
dibuang, jadi Ogura nggak mendapatkan poin sama sekali, 0 poin, dan itu membuat posisi dari Acosta naik ke 8 dari sebelumnya 9, termasuk Joan Mir juga mendapatkan berkah cahaya, jadi Mir naik ke 9, dan Luca Marini dari 11 menjadi 10, termasuk juga Alex Rins. Semua pembalap intinya naik satu persatu, dan ini juga menjadi berkah buat Viñales, sebab terutama kemarin ya kita lihat Viñales kesulitan sekali di atas mesin KTM, tetapi kemarin ternyata pada saat race finish dengan 4 poin alias finish ke-12. Jadi ini adalah good news. Jack Miller. Nah, teman-teman, memang Yamaha masih suffering kemarin. Yamaha problem, Yamaha kurang oke di Argentina. Problem dari Yamaha adalah temperatur ban yang cepat naik dan ternyata mereka masih belum solving. Bahkan Fabio Quartararo kali ini hanya harus puas di posisi 14. Tapi ya lumayan lah ya, mengoleksi 2 angka, 2 poin. Dan terakhir adalah Fernandez dengan 1 poin. Jadi gitu Kang Mas ya. Dan not finish adalah Bezzecchi. Lalu Ogura yang apes Cak. Marc Marquez adalah pembalap yang menguasai secara record Cak ya, menguasai Argentina dengan kemenangan terbanyak. Marc mengoleksi 4 kali kemenangan di Argentina, disusul Cal Crutchlow dengan 1 dan Bezzecchi dengan 1 kali. Jadi ini adalah most win atau pembalap yang memenangkan Argentina terbanyak. Ternyata Marquez 4 kali, Cal Crutchlow 1 kali, dan Bezzecchi 1 kali. Kita lihat most pulls atau pembalap yang meraih pole terbanyak di Argentina tetap dikuasai oleh Marc Marquez. Jadi memang kebanyakan di Honda Cak, baru di Ducati tahun kemarin dan tahun ini. Dan Marquez mengoleksi 6 kali pole sahabat di Argentina, disusul Jack Miller 1 dan Alex Marquez 1 kali. Ini adalah record masing-masing pembalap di Argentina dan diteruskan oleh ini dia Cak. Yes, lihat nih Mas, menunjukkan kelasnya. Marquez menjadi pembalap dengan all time record di 2025, 1 menit 36.917. Teman-teman semuanya seperti ini. Lalu best pole juga diraih oleh Marquez dengan 1 menit 36.917. Jadi all time record yang tidak pernah terkalahkan. Best race pun diraih oleh Marquez dengan 1 menit 38.243 detik di tahun ini. Jadi ini adalah informasi bagaimana di Argentina, yang mana ternyata Marquez is king of Argentina, termas diri Honda. Fastest lap each ridernya dan fix Marc is king. Tetap ya, IWB nggak akan banyak menjabarkan, udah banyak banget nih Cak. Jadi yang jelas adalah Marquez masih menjadi raja dengan 1 menit 38.243 detik. Tak terkalahkan dari awal hingga akhir. Alex Marquez menjadi pembalap terkencang kedua pada saat race kemarin. Dan ternyata Fabio Di Antonio menjadi pembalap terkencang ketiga Cak, menggeser Zarco. Dan keempat Franco Morbidelli. Jadi teman-teman memang dengan ban berbeda, sekali lagi behavior motor berbeda, hasil pun berbeda. Dengan ban belakang medium, Pecco justru di sini juga hanya ranking kelima terkencang, dan Zarco melorot ke 6 posisinya. Tapi tetap Cak, rata-rata pembalap di 1 menit 38 dari pembalap 1 hingga 11. Dan ini menjadi bukti bahwa still Marquez is king of the king. Dan kita juga surprise ternyata Fabio Quartararo sangat suffering kesulitan. Bahkan Fabio menjadi pembalap terkencang ke-18 rankingnya Cak. Gila Mas, jauh banget ya. Justru Ogura dan Joan Mir, Luca Marini bersaing untuk fastest lap each ridernya. Tanda bahwa pasukan Honda memang improve banget di Argentina. Nah, next kita lihat Cak. Nah teman-teman, ini adalah fastest lap sequence. Informasi ke sampean semuanya, siapa pembalap yang pada saat race kemarin menorehkan pada tiap sesinya, menorehkan atau mencantumkan tolak ukur untuk lap time-nya. Jadi ternyata Marc Marquez jadi pembalap pertama yang menorehkan lap time terbaik di 1 menit 38 atau fastest lap di lap kedua Cak. Marc Marquez di 1 menit 38.885 detik. Kemudian di lap ketiga Marquez improve lagi. Jadi sebelum pembalap lainnya mampu mengalahkannya, ditajam 1 menit 38.865 detik. Akan tetapi pada lap ketiga tersebut langsung dijungkalkan oleh Alex Marquez dengan 1 menit 38.720 detik. Namun siapa menyangka Morbidelli yang menggunakan tipe ban belakang soft ternyata di lap keempat langsung menjungkalkan lap time kedua pembalap di atas ya, Marc dan juga Alex dengan 1 menit 38.660 detik. Akan tetapi di lap kelima akhirnya Alex Marquez menjungkalkan lap time dari Morbidelli dengan 1 menit 38.507 detik. Namun teman-teman semuanya, dari sini kita lihat ya, di lap 10-19 Alex Marquez is very fast. Bahkan kita lihat bukannya mengendor Cak, pada saat balapan kemarin kedua pembalap Alex Marquez dan Marc Marquez ini malah bisa mengoreksi
lap time-nya menjadi 1 menit 38 kecil. Ternyata pada lap 10 dan 19 Alex Marquez menorehkan lap time 1 menit 38 364 detik, 364 detik ya, dan kemudian pada lap 19 dipertajam lagi tanda Alex tidak mau ngalah dengan Marquez. Jadi memang sangat kencang, itu juga diakui oleh Mark. Bahkan Marquez mengatakan dia sempat berpikir udahlah posisi 2 aja deh. Soalnya memang Alex sangat kencang, rapi banget, smooth banget. Dan ini bisa dibuktikan dari lap time Alex Marquez yang sangat tajam dengan 1 menit 38 313 detik. Namun di lap 19 tersebut Marquez juga mampu menorehkan lap time yang luar biasa. Jadi bukan di awal lap yang banyak masih fresh, tetapi Marc Marquez menorehkan best lap-nya itu di 1 menit 38.243 detik justru pada lap 19. Artinya ini memang gila, Cak. Pada saat ban sudah mulai gripis, Mas, ternyata justru mereka bisa menorehkan best lap yang sangat kencang. Ini dia yang terakhir, Cak. Nah, pungkasan data-data bersama semuanya. Setelah para pembalap mengisi posisinya masing-masing, baik Marquez yang juara, Alex Marquez kedua, maka secara meyakinkan teman-teman semuanya, Marc Marquez menjadi leader. Pada 2 seri aja, Marquez sudah mengoleksi 74 angka. Kita lihat di sini, Cak. Jauh juga ya. Gapnya lumayan banget dibandingkan dengan Pecco. Sementara Alex Marquez menguntit kedua dengan 58 poin atau terpaut 16 angka. Dan ketika Pecco mengintai dengan 43 angka atau terpaut 31 angka dari Marquez. Cukup jauh, Cak. Tapi semuanya masih bisa terjadi karena kan musim masih panjang banget. Keempat Morbidelli gara-gara masuk podium melesat menjadi posisi 4 dan terpaut 37 angka dari Marquez. Dan kemudian kelima Zarco dengan 25 angka, terpaut 49 angka dari Marquez. Sementara keenam Fabio Antonio, 7 Binder, Ogura 8. Nih kasihan banget, Cak, Ogura nih, Cak. Sebab gara-gara dia didiskualifikasi, maka poinnya anjlok menjadi 17. Seharusnya sih dia bisa merangsek di area sini, Cak. Tapi karena Ogura didiskualifikasi, dia harus menelan pil pahit 0 atau 0 poin dan ini membuat Ogura melorot ke 8. Kemudian ke-9 Bezzecchi, 10 Acosta, Mir 11, teman-teman semuanya, Luca Marini 12 dan Miller 13. Jadi memang kalau kita lihat pembalap Yamaha masih suffering. Ke Fabio Quartararo pun bahkan 15. Bahkan kita lihat ternyata masih bagus Enea Bastian ini loh. Ininya poinnya gokil ya. Gak nyangka juga nih. Rins juga ke-16, Vinales 17, Aldeguer 18, Oliveira 19, Fernandez dan Chantra 21, Savadori ke-22. Dan World Championship konstruktor Yamaha, kok jadi Yamaha, sorry, Yamaha terakhir nih. Ducati masih menguasai, maksudnya Honda kedua. Wow, kita nggak nyangka Honda ternyata menguasai kedua, ini improve banget dibandingkan dengan sebelumnya. Aprilia ketiga, KTM keempat, dan 13 adalah, kelima masih Yamaha dengan 13 angka. Tim Ducati Lenovo, Cak, tetap kokoh dengan Marquez dan juga Pecco. Kemudian Gresini Racing kedua, kemudian VR46 ketiga, Red Bull KTM keempat, LCR Honda naik kelima, Honda HRC Castrol ke-6, Trackhouse 7, Aprilia Racing 8, Red Bull KTM 3, Red Bull KTM ke-9 maksudnya, belibet nih, Monster Energy Yamaha 10 dan Prima Pramac Yamaha 11. Jadi kalau kita lihat memang Yamaha suffering banget, Cak. Masih belum improve dibandingkan dengan sebelumnya. Justru Honda kelihatan banget nih improve-nya lumayan ya. Jadi kita percaya update IWP tentang data yang bisa sampean semuanya. Dan sampean komen, Cak, kira-kira semakin yakin gak Marquez juara dunia? Sampean komen di bawah, Cak. Nah ya, itu Cak informasi buat sampean semuanya, gamblang padang jinglang. Dan sekarang Marquez betul-betul kokoh di klasemen sementara, tak tersentuh dengan gap mencapai 31 angka. Ini adalah sebuah angka yang sangat luas, besar maksudnya ya, dibandingkan dengan Pecco. Tentu ini adalah sebuah tantangan bagi Pecco, sebab Marquez pada kondisi yang perfect, sempurna, sangat minim melakukan kesalahan. Dengan motor yang bagus, dengan kondisi yang tidak on limit semuanya. Jadi ini kan beda dibandingkan dengan Honda. Menggunakan motor Honda kan Marquez selalu on limit. Makanya gampang crash, kemudian juga banyak melakukan kesalahan, sebab limitasi motornya sudah mentok, Cak. Sementara dengan Ducati kita melihat Marquez itu smooth ya, halus, masuk tikungannya santai. Kemarin kan sampai bisa lihat bagaimana Marquez yang kelihatan santai banget. Masuk tikungan, agresifnya itu juga terukur banget. Dan itu berbeda dibandingkan dengan Honda. Itulah kenapa, Cak, Pecco pun mengakui bahwa ini adalah sebuah perjuangan yang sangat berat bagi dia. Mengingat ketika Marquez dengan kondisi yang sempurna seperti kemarin akan sangat sulit bagi Pecco untuk mengejar. Kecuali Marc melakukan kesalahan dengan crash mungkin,
atau mungkin dengan problem motornya kita nggak tahu, tapi yang jelas pada kondisi normal akan sangat sulit bagi Peko untuk mengejar Mark. Tapi ingat Cak, ini masih awal musim, jangan pongah dulu Kang Mas, jangan seneng dulu, sebab sama tahu sendiri di awal tahun kemarin juga sama, Peko masih suffering, kesulitan, akan tetapi pada race Harris kemudian Peko bangkit, dan ini juga bisa saja terjadi pada musim 2025. Makanya fans Marquez jangan pongah dulu, jangan senang dulu, sebenarnya tunggu dulu. Sebab dari analisa kita memang dari Thailand, kemudian terus dari Hondo, dan lalu di Austin nantinya Marquez sepertinya masih unbeatable. Tapi nextnya di Eropa baru kita akan pantau seperti apa, apakah Peko memang betul-betul selesai, kita akan pantau seperti apa Cak. Nah itu Cak ya, dari analisa kita semuanya. Dan memang kalau dari kacamata pribadi IWB, kita harus melihat dulu pernyataan masing-masing pembalap. IWB akan share ke kalian semuanya. Pernyataan dari Peko, kemudian juga Alex Marquez itu akan kita coba share ke kalian semuanya. Tapi tentu saja pada video terpisah, supaya nggak terlalu panjang. Teman-teman semuanya, bad news bagi tim Aprilia Kang Mas. Jadi Ai Ogura, yang luar biasa dari 15 starting grid-nya dan kemudian finish ke-8, ternyata mendapatkan penalti yang cukup menyesakkan dada Kang Mas. Jadi Film Stewart menemukan adanya penggunaan software yang tidak dihomologasi. Jadi gara-gara itu Cak, Ai Ogura didiskualifikasi dan itu membuat posisi dari Ogura langsung melorot Cak. Nah teman-teman, ini memang rada rancu ya. Bahkan kalau kita menggali apa sih yang membuat Aprilia didiskualifikasi. Jadi klaim dari Film Stewart, mereka mengatakan bahwa ternyata Aprilia menggunakan software yang tidak dihomologasi atau yang belum dihomologasi. Jadi ECU-nya tetap sama, Magneti Marelli, tapi ternyata untuk mendownload data tersebut menggunakan software yang berbeda, tidak yang direkomendasi atau dihomologasi oleh pihak Dorna. Dan itulah yang menjadi problem bagi Aprilia, dan tentu saja Aprilia marah Cak, sebab mereka merasa Ogura tidak diuntungkan secara performa, akan tetapi bagaimana seorang pembalap yang luar biasa seperti Ogura, ya, kok didiskualifikasi dan dicabut poinnya, itu nggak fair, kata dari David Brivio. Nah teman-teman, ini adalah kutipan IWB tentang Film Stewart yang menjatuhkan atau menuduh, di dalam tanda kutip ya, Aprilia itu licik, bahasa kasarnya. Tapi justru Aprilia juga marah kepada Film Stewart, karena mereka merasa bahwa ada yang salah paham di sini, ada ketidaksinkronan, ada problem dengan komunikasi atau mungkin kesalahan dari manusianya. Jadi bukan masalah dari pembalapnya, tapi kesalahan dari teknisinya yang nggak aware bahwa software yang digunakan untuk mendownload data dari ECU tersebut ternyata bukanlah aplikasi yang dihomologasi. Berikut kata Film Stewart, selama balapan MotoGP Grand Premio YPF Energia di Argentina, Aprilia diketahui menggunakan versi software yang tidak dihomologasi, yakni versi 21 B102 yang belum disetujui dalam kompetisi. Hal ini melanggar pasal 24353 unit kontrol elektronik dan unit pengukuran inersia dari peraturan kejuaraan Grand Prix FIM. Tindakan. Atas alasan di atas, panel pengawas MotoGP FIM telah menjatuhkan diskualifikasi kepada Aprilia dari hasil balapan MotoGP Grand Premio YPF Energia di Argentina sesuai dengan pasal 321 dan 3323. Hak banding sesuai dengan pasal 372, 3722 dan 3724 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM, Aprilia berhak mengajukan banding terhadap keputusan panel pengawas MotoGP FIM ini kepada pengawas banding FIM. Pernyataan banding harus dibuat dalam waktu 60 menit sejak tanggal dan waktu pemberitahuan ini, disertai dengan uang jaminan sebesar 1.320 euro. Banding dapat diajukan ke IRTA yang juga dapat mengatur jaminan pembayaran uang jaminan. Yes, itu Cak, isi lengkap dokumen atau punishment yang diberikan oleh pihak Film Stewart kepada Aprilia khususnya Ogura, dan ini membuat marah Aprilia termasuk David Brivio. Tak fair jika pembalap yang didiskualifikasi. Berikut pernyataan langsung dari Aprilia yang merespon tuduhan tersebut, dan ini isinya Cak. Kesalahan teknis menyebabkan pemasangan ECU yang salah pada motor balap 79 yang digunakan untuk Grand Prix Argentina, yang oleh panel pengawas dianggap sebagai pelanggaran aturan homologasi setelah balapan dan karenanya mendiskualifikasi Ai dari hasil. Dipastikan kesalahan tersebut tidak memberikan keuntungan performa bagi Ai Ogura di lintasan karena pengaturan elektronik pada motornya benar, tetapi dimuat dengan firmware yang salah.
performa AI sempurna, karena meskipun start dari posisi ke-15 hingga finish, dia bisa finish di posisi ke-8. Itu semua bukan karena kesalahannya sendiri yang dianggap motornya tidak sesuai dengan homologasinya saat ini. Itu Cak, kata Trackhouse Racing. Dan teman-teman, David Brivio juga merespon. Brivio menganggap bahwa ini adalah sebuah tindakan yang kebangetan. Berikut kata Brivio. Sanksi pasca balapan terhadap AI sangat mengecewakan. Kami harus menerima keputusan secuat tapi merasa sangat kasihan kepada AI karena kesalahan software ini tidak memberinya keuntungan apapun. Jelas ini sangat mengecewakan karena mereka mengambil poin dari balapan dan performa hebat yang ia lakukan di lintasan. Itu tidak mengurangi apapun atas apa yang telah ia lakukan. Itu hanya versi perangkat lunak yang salah di ECU. Sama cara Cak ya, itu hanya versi perangkat lunak yang salah di ECU. Ia melakukan balapan hebat, aksi salib yang fantastis, dan kami akan terus maju dan maju. Itu Cak, kata David Brivio Kang Mas. Jadi ini memang membingungkan ya, sebab ternyata hanya firmware untuk mendownload aja Cak. Jadi pada saat, itu dia nih, kita tadi kan kutip ya, jadi ini adalah versi perangkat lunak, software yang salah di ECU untuk mendownload dari datanya aja. Tapi rule is rule, Kang Mas ya, walaupun secara performa katanya tidak diuntungkan karena hanya mendownload software, tidak ada untuk membantu secara performa motornya, tapi tetap rule is rule, termasuk juga teman-teman semuanya dengan kondisi kemarin, maka Marquez secara meyakinkan sudah menorehkan juga ya record back to back pole ya sejak 2019, dan itu juga menjadi catatan buat Marquez. Jadi ini adalah sebuah raihan luar biasa. Dan IWP yakin next time-nya akan ada jogetan-jogetan Marquez lagi yang bikin perih Pecco Bagnaia. Karena memang suasana Ducati berbeda banget Cak sekarang dengan kemenangan Marquez, dengan hadirnya Marquez di sana. Sekarang kalau tiap menang gila Mas, wis joget-jogetan, wis rakar-karuan lah. Kan kalau dulu kan enggak ya. Tim Ducati itu adalah tim yang kayaknya cool gitu ya, santai, diem, nggak banyak senyum, disesuaikan dengan gaya Pecco di masa lalu. Tapi ya Pecco is Pecco, Marquez is Marquez. Kalau Pecco juara atau menangkan biasa aja, nggak ada ekspresi yang wow. Tapi dengan Marquez pecicilan Cak. Jadi itu memang sebuah tontonan yang tentu mengasihkan sekali. Jadi teman-teman, itu Cak beberapa informasi buat semuanya, termasuk juga pengakuan dari Alex Marquez yang memberikan penekanan bahwa Mark memang gila, udah kayak setan Cak larinya. Jadi dia mengakui, dan sekarang Saman komen di bawah Cak. Dengan performa Marquez, Saman percaya nggak Marquez akan juara dunia tahun ini? Dan jika juara dunia, pasti Cak, Valentino Rossi cekot-cekot Cak. Sebab ya secara prestasi, nantinya jika juara dunia tahun ini akan disamai oleh Marquez yang notabene adalah pembalap yang dibenci parah oleh Valentino Rossi. Itu Cak, update teman-teman bersama semuanya. Saman komen di bawah, dan seperti biasa, kalau Saman suka video Saman like, share, dan subscribe. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.